Jaga Pak Prabowo, jaga beliau. Pemerintahan ini supaya berjalan dengan baik. Satu dan yang lain harus saling dukung. Itulah pemirsa kira-kira, dan ternyata itulah juga yang menjadi pesan rahasia yang disampaikan oleh Ketum PDIP atau Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri kepada Presiden Prabowo Subianto lewat Mensesnek Prasetyo Hadi dalam pertemuan pada 5 Juni lalu, pemirsa, yang dihadiri juga oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Lalu kira-kira apa makna pesan rahasia yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri tersebut? Apakah kemudian selama ini ada pihak-pihak yang kerap atau coba mengganggu jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Ada juru bicara dari PDIP, Mas Guntur Romli. Selamat malam, Mas Guntur Romli. Apa kabar? Selamat malam, sehat? Kabar baik, sehat. Terima kasih ya Mas sudah hadir lagi di Apa Kabar Indonesia malam, dan juga bergabung bersama kita tentunya sahabatnya dong dari juru bicara Gerindra, ada Mas Asrio Feligen. Mas Asrio, apa kabar? Selamat malam. Baik, selamat malam Mbak. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih. Dan juga nanti kita masih menunggu bergabungnya Prof. Burhanuddin Muhtadi bersama kami di Apa Kabar Indonesia malam. Tapi Mas Guntur, ini pesan rahasia ternyata yang disampaikan oleh Bu Mega akhirnya terkuak, Mas. Waktu itu kan kita masih menebak-nebak Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya, kenapa kemudian sampai sebegitunya pesan ini disampaikan harus menjaga Pak Prabowo? Memang ada apa, Mas Guntur? Jadi sekarang pesannya sudah bukan rahasia lagi kan? Sudah bukan rahasia lagi. Sudah disampaikan. Jadi memang itu pesan yang menyejukkan ya. Saya kira Ibu Megawati memang ingin Pak Prabowo sebagai pribadi itu sehat-sehat. Kemudian juga pemerintahannya juga berhasil. Meskipun yang kita tahu sampai sekarang kan PDI Perjuangan tetap memilih di luar pemerintahan. Ya. Sampai saat ini masih seperti itu ya, Mas? Sampai saat ini masih seperti itu. Tapi itu kan tidak menutup kemungkinan bahwa PDI Perjuangan juga memiliki kebersamaan ya dalam pemerintahan, dalam kebangsaan ini. Dan dalam sejarahnya pun PDI Perjuangan, sebelumnya juga adalah PDI, kan tidak pernah ingin melakukan pengkhianatan terhadap pemerintah yang sah. Terhadap presiden yang dipilih oleh rakyat yang sudah sah, maka PDI Perjuangan meskipun dalam posisi itu di luar pemerintahan, kan tidak pernah ceritanya itu ingin mengganggu pemerintahan yang sah. Termasuk zaman Orde Baru misalnya, bahwa bagaimana Ibu Megawati malah yang diganggu oleh pemerintahan saat itu. Tapi Ibu Megawati nggak pernah ingin mengganggu yang namanya pemerintahan Orde Baru waktu itu. Sampai partainya juga diambil, kemudian dijegal sebagai ketua umum, kemudian menjadi PDI Perjuangan. Dan dalam sejarah reformasi pun juga sama, bahwa PDI Perjuangan pernah di luar pemerintahan, kemudian juga pernah juga memegang pemerintahan, tapi istilah kesetiaan terhadap pemerintah yang sah, terhadap kontribusi terhadap negara ini, kepentingan rakyat, itu menjadi hal yang pertama yang diprioritaskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena itu pesan yang disampaikan kepada Mas Mensesnek dan juga kepada Bang Dasko, jaga Pak Prabowo, jaga pemerintahan agar berjalan dengan baik. Karena kalau pemerintahan ini goyah atau sampai kacau, maka korban pertama bukan Pak Prabowo, tapi rakyat kita sendiri. Itu yang jadi ini adalah wujud kecintaan Bu Mega terhadap Indonesia. Terhadap Indonesia dan juga secara personal kan kepada Pak Prabowo yang memang Ibu Megawati tidak pernah punya persoalan secara pribadi dengan Presiden Prabowo Subianto. Tapi Mas Guntur, tonnya juga ada seperti peringatan, wanti-wanti lah kalau orang Jawa bilang. Jaga Pak Prabowo, jaga beliau. Ini kan berarti apakah ada potensi ancaman di sekitar Pak Prabowo sehingga harus dijaga sebegitunya? Ya, kalau secara itu saya kira tidak sampai ke situ ya. Itu kan pesan juga sama, kalau kita mau jalan, hati-hati di jalan. Wah, itu kan intinya kita ngeliat bahwa tantangan, ancaman kan itu selalu ada. Ancaman baik dari luar ataupun juga dari dalam negeri, ancaman ekonomi global yang kemudian sekarang pandemi COVID-19 ini masih mulai muncul kembali. Ini kan ancaman-ancaman yang terus muncul juga dari dalam, termasuk juga ya tentu saja masalah persoalan politik di dalam negeri, ya ada tensi politik yang panas. Nah, pertemuan Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo itu adalah untuk menyejukkan suasana politik. Baik Mas Guntur. Kalau Mas Asrio dari Gerindra ini melihatnya apa? Pesannya sifatnya lebih personalkah dari Bu Mega kepada Pak Prabowo, suruh menjaga kesehatan juga, atau kemudian melihat pemerintahan secara lebih umum, secara keseluruhan? Adakah betul ada potensi ancaman itu yang mulai dihadapi oleh pemerintahan Pak Prabowo?
Jadi begini Mbak, saya rasa bahwa kita perlu melihat pertemuan ini jangan saja kita melihat ini hanya dari kacamata politik saja. Karena perlu kita ingat bersama Bu Mega, beliau ini adalah seorang negarawan. Ya. Beliau juga merupakan Presiden kelima Republik Indonesia, di mana beliau pernah memimpin negeri ini di tengah banyak sekali tantangan-tantangan, baik itu di tingkat domestik maupun di tingkat global. Sehingga pertemuan kemarin ini tolong jangan dilihat hanya dari segi kacamata politik, tetapi memang bagian daripada politik dan silaturahmi komunikasi yang baik untuk menerima masukan-masukan terkait hal-hal yang berhubungan dengan berbangsa dan bernegara. Tentu saja kita tahu sendiri bahwa di domestik saat ini banyak sekali program-program strategis yang sedang dilakukan oleh pemerintah, seperti contoh program makan bergizi gratis maupun program Koperasi Desa Merah Putih yang juga akan segera dicanangkan. Dan ini merupakan semua bagian dari program-program yang harus disukseskan, seperti yang tadi kata Bang Guntur bilang, karena yang akan menerima manfaat terbesarnya adalah masyarakat Indonesia, terutama dalam rangka kita mencapai target pertumbuhan ekonomi dan juga yang jangan lupa adalah kita juga harus mencapai target daripada pemerataan ekonomi. Belum lagi kalau kita berbicara Mbak, dalam lanskap global, hari ini banyak sekali ketidakpastian. Mulai dari ancaman perang dagang, mulai dari potensi-potensi konflik, maupun proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan akan sedikit melemah. Inilah langkah-langkah yang masukan-masukan yang ingin diberikan supaya bagaimana caranya kita bekerja bersama bahu-membahu untuk membangun Indonesia ini bersama. Nah ini menjadi menarik karena pesannya langsung disampaikan dari negarawan kepada negarawan. Kalau kita lihat konteksnya dan substansinya, mungkin Prof. Burhan juga bisa ikut membantu menjawab. Selamat malam, Prof. Burhanuddin Muhtadi malam hari ini sudah bergabung bersama kita. Selamat malam, Prof. Malam. Oke, Prof. Ini kita tadi sudah mulai berbincang mengenai pesan rahasia yang sudah tidak rahasia lagi karena sudah terkuak dari Bu Mega kepada Pak Prabowo ini. Katanya suruh jaga Pak Prabowo, jaga beliau, pemerintahan ini supaya berjalan dengan baik, harus saling mendukung. Maknanya apa, Prof. Burhan? Kalau saya melihat begini ya, pesan itu pesan yang menurut saya normatif ya dari seorang negarawan seperti Ibu Mega, Presiden kelima Republik Indonesia kepada penerusnya seperti Pak Prabowo, Presiden ke-8. Jadi tidak ada ancaman kudeta atau menggulingkan Pak Prabowo yang dideteksi oleh Ibu Mega, karena menurut saya Pak Prabowo sekarang Presiden cukup kuat ya, approval rating 100 hari pertama pemerintahan beliau termasuk tertinggi dalam sejarah Republik pasca reformasi. Kemudian 7 dari 8 partai juga mendukung Pak Prabowo. PDI Perjuangan meskipun berada di luar juga secara umum sangat suportif terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Jadi konsolidasi elit juga sangat kuat. Satu-satunya yang sekarang kalau boleh disebut ancaman adalah soal ekonomi. Jadi ekonomi kita tahu pertumbuhan kuartal pertama turun dibanding tahun 2024 ya, dari 5,11 sekarang 4,87%. Kemudian pertumbuhan ekonomi 2025 juga dikoreksi, PHK juga terjadi di mana-mana. Ini ancaman real menurut saya, yang kalau misalnya tidak segera dibenahi dengan tentu saja alasannya banyak ya. Tadi misalnya disebut soal geopolitik yang tidak menentu, ancaman perang dagang yang punya implikasi. Ini jauh lebih real. Yang menurut saya konteks Ibu Mega menyampaikan itu adalah Pak Prabowo harus dijaga supaya jangan sampai Indonesia terkena riak-riak geopolitik global yang tidak menentu maupun global economic uncertainty. Gitu ya. Jadi itu, kalau yang lain saya tidak menanggap. Memang tentu saja ada, kita tahu ya, ada rivalitas antara Ibu Mega PDI Perjuangan dengan keluarga besar Pak Jokowi, dan kita tahu semua bahwa Ibu Mega tidak ada masalah sama sekali dengan Pak Prabowo, tetapi Pak Prabowo masih dekat hubungannya dengan Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi ikut menyumbang kontribusi secara elektoral buat Pak Prabowo. Tetapi lagi-lagi saya tidak melihat ancaman yang sifatnya menggulingkan atau kudeta terhadap Pak Prabowo, tetapi lebih menjaga Pak Prabowo supaya selamat sampai 2029 gitu ya, sehingga tidak direpotkan dengan persoalan ancaman global dan ketidakpastian ekonomi.
Oke, baik Prof. Kalau kemudian ancaman atau tantangannya nih kayaknya lebih banyak dari luar ya. Nah, tapi bagaimana kemudian kondisi di dalam negerinya dulu? Karena Bu Mega juga berpesan harus saling dukung satu sama lain. Nah, ini apakah kemudian bentuk dukungannya seperti PDIP juga yang semakin dekat dengan Gerindra, ini juga bentuk dukungan yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto? Dijawabnya nanti ya Bapak-Bapak ya. Usai jeda kami kembali untuk Anda.